Suasana Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat pagi ramai dipadati penumpang. Berdasarkan data dari Office in Charge, terdapat 453 pergerakan pesawat, baik domestik maupun internasional. 80% jadwal penerbangan hari ini didominasi penerbangan domestik. Peningkatan jumlah penumpang diduga karena mulai besok, penerapan PPKM darurat mulai diberlakukan. Bisa ketemu teman-teman, kangen sama guru. Kalau di rumah habisin paketan. Di sekolah. Kalau di sekolah bisa bermain sama anak-anak dan kangen sama guru. Kalau di rumah, kalau misalnya salah sama orang tua bisa dimarahin mulu. Anak di Jakarta yang terpapar COVID-19 mengalami peningkatan 55%. Saat ini Wisma Atlet Kemayoran merawat sebanyak 1.078 pasien anak. Mayoritas pasien anak berasal dari klaster keluarga dan tertular COVID dari orang tuanya. Juga pasien yang tidur di atas lantai halaman selasar IGD rumah sakit. Meski demikian, petugas medis tetap memberikan perawatan dengan memeriksa satu persatu pasien COVID-19. Antrian warga yang hendak mengisi tabung oksigen tampak mengular di sebuah depot di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Pemandangan seperti ini lazim terlihat sejak 5 hari terakhir. Pemilik depot menuturkan memang terjadi lonjakan konsumen, lebih dari 2 kali lipat. Pemakaman dari jauh. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 dijelaskan keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara dapat dilaksanakan melalui pembelajaran kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara yang menanamkan nilai dasar bela negara. Berikut wujud nyata kontribusi kami dalam upaya bela negara. Yang pertama adalah sikap cinta tanah air. Beberapa indikatornya antara lain selalu menggunakan produk-produk dalam negeri. Yang kedua, mencintai kebudayaan dan kesenian dalam negeri. Yang ketiga, selalu mendukung baik secara moral maupun material putra-putri terbaik bangsa secara perorangan maupun kelompok yang sedang bertugas membawa nama baik Indonesia di kancah internasional. Yang keempat, menciptakan suasana rukun, damai dan harmonis dalam keluarga dan masyarakat. Yang kelima, memberikan ide-ide kreatif dan inovatif dalam kegiatan profesi maupun organisasi. Yang keenam, aktif dalam memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan yang terakhir adalah selalu merasa bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Menyadari bahwa Indonesia memiliki keragaman suku, budaya, dan juga bahasa, bersikap ramah dan sopan terhadap orang lain, mengikuti isu-isu terkini mengenai Indonesia, bijak dalam menggunakan media sosial, membayar pajak tepat waktu, dan secara aktif ikut dalam pemilihan umum. Nilai-nilai dasar bela negara selanjutnya adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Seperti apa partisipasi kita dalam menerapkan nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara? Hal tersebut dapat kita lihat melalui 5 indikator berikut. Yang pertama, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran kita untuk kemajuan bangsa dan negara. Yang kedua, sikap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. Yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian yang keempat, gemar membantu sesama di lingkungan sekitar kita atau membantu warga negara lain yang mengalami kesulitan. Yang kelima, yakin dan percaya bahwa pengorbanan yang kita lakukan untuk bangsa dan negara itu tidak akan sia-sia. Berikut ini merupakan contoh sikap setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama itu menerima Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Selanjutnya yang kedua itu berusaha mempelajari nilai dan makna yang terkandung pada Pancasila. Selanjutnya yang ketiga, menolak untuk ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.
Jika ketahuan yang melakukan perbuatan yang menyimpang, maka harus menerima sanksi yang berlaku. Selanjutnya, yang keempat itu berusaha mengamalkan dan menghayati nilai-nilai Pancasila. Lalu yang kelima, menjaga agar Pancasila tetap lestari. Berikut contoh wujud nyata setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu tidak diskriminasi, lalu menghormati perbedaan agama, suku, ras, dan budaya. Kemudian menjadi contoh yang baik di tengah-tengah masyarakat dan selalu yakin dengan musyawarah mufakat bisa menyelesaikan segala persoalan. Terima kasih. Sebagai warga negara yang baik, tentu kita harus memiliki kemampuan awal bela negara. Dengan cara rajin berolahraga, memiliki pola hidup yang sehat, percaya terhadap kemampuan diri dalam menghadapi segala tantangan dan juga masalah. Selalu bersyukur atas kehidupan dan nikmat yang telah kita terima saat ini, dan memajukan serta melestarikan budaya bangsa adalah kemampuan awal bela negara yang dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadi wujud nyata kontribusi kita terhadap kemajuan negeri. PPKM darurat. Oleh karena itu, Riza meminta masyarakat untuk tetap mempertahankan penerapan protokol kesehatan saat menjalankan aktivitas. Tempat tidur di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta mengalami tren penurunan, yakni turun di bawah 60%. Total, Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta masih merawat 4.620 pasien atau masih menyisakan 3.274 tempat tidur. Di Wisma Atlet Kemayoran, di mana saat ini sudah terdapat sebanyak 97.228 pasien yang sudah dirawat di Wisma Atlet Kemayoran. COVID-19 massal ini diberikan selain untuk karyawan perusahaan swasta yang bekerja sama dengan Polda Metro Jaya, juga bagi masyarakat umum. Sementara menghindari kerumunan penerima vaksin, pintu masuk dan keluar dibuat terpisah untuk memudahkan antrean. Ditargetkan sebanyak 10.500 dosis vaksin COVID-19 dapat disuntikan dalam 1 hari. Hingga saat ini Indonesia berhasil melewati 2 puncak kasus, yaitu pada Januari dan Juli 2021. Angka positif COVID-19 berhasil ditekan hingga 41,6% dalam kurun waktu 4 minggu setelah PPKM darurat diterapkan. Di satu sisi, Satgas mencatat terdapat 5 provinsi yang justru mengalami kenaikan, di antaranya adalah Jawa Tengah dan Bali dengan angka kenaikan tertinggi. Membiasakan diri untuk adaptasi kebiasaan baru.